Om Swastiastu. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Guru tentunya pada pembelajaran matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kecepatan. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai satuan waktu dan satuan jarak. Nah, kenapa kita belajar satuan jarak dan satuan waktu? Karena pada materi kita hari ini, yaitu kecepatan, itu ada kaitannya dengan satuan jarak dan satuan waktu. Nah, apa itu kecepatan, bagaimana cara mengukur kecepatan, apa itu satuan kecepatan, semua itu akan kita bahas pada video kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak video berikut ini. Nah, seperti janji kita tadi, kita akan membahas tentang kecepatan. Nah, yang pertama, Bu Guru akan jelaskan mengenai rumus daripada kecepatan itu. Nah, kecepatan tersendiri itu Bu Guru akan berikan rumus segitiga ini. Ini berarti J atau jarak. Biasanya jarak dilambangkan dengan S. Kemudian ini K artinya kecepatan yang dilambangkan dengan V. Kemudian ini W itu adalah waktu yang dilambangkan dengan T. Nah, ini yang Bu Guru bilang tadi bahwa ada kaitannya antara satuan jarak dan satuan waktu. Untuk mencari kecepatan, kita memerlukan jarak dan waktu. Untuk mencari jarak, kita juga memerlukan kecepatan dan waktu. Untuk mencari waktu, kita memerlukan jarak dan kecepatan. Nah, seperti apa? Mari kita simak video berikutnya. Nah, untuk mencari kecepatan, kita tutup di kecepatannya. Jika ditanyakan kecepatan, kita tutup di kecepatan. Jadi, yang terlihat hanya jarak dan waktu. Nah, sebelum kita ke sana, jika gambarnya garis seperti ini, itu artinya dibagi. Sedangkan garis yang ini itu artinya dikali. Nah, jika kita tutup misalnya kecepatan, kita akan mencari kecepatan. Jadi kita tutup kecepatannya, itu akan kelihatan hanya jarak dan waktu. Nah, jadi rumus kecepatan itu sama dengan kecepatan sama dengan jarak. Karena ini lambangnya per, jadi kita buat per waktu atau S per T. Jika kita mau mencari jarak, jadi kita tutup di jarak. Kita tutup jarak. Nah, jadi rumusnya adalah jarak sama dengan, karena ini pembatasnya berdiri atau kali, jadi rumus jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu atau V dikali T. Kemudian jika kita ingin mencari waktu, kita tutup pada waktu. Nah, kita tutup waktu yang kelihatan hanya jarak dan kecepatan. Jadi rumus waktu yaitu jarak, karena ini lambangnya garis seperti itu, jadi jarak per kecepatan atau S per V. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan isi keterangan di sini. K itu merupakan kecepatan K atau V ya. Kemudian J itu sama dengan jarak, W sama dengan waktu. Itu sama artinya dengan V itu artinya kecepatan, S itu artinya jarak, dan T itu artinya waktu. Nah, jika anak-anak menggunakan S, boleh. Jika anak-anak menggunakan jarak, juga silahkan. Nah, satuan kecepatan itu adalah satuan jarak, per satuan waktu. Nah, kita ketahui satuan jarak yang kemarin itu adalah
Kilo, hekto, deka, meter, desimeter, sentimeter, milimeter itu merupakan satuan jarak. Sedangkan satuan waktu itu ada jam, menit, dan lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalnya nomor 1. Ada 1 kilometer per jam sama dengan berapa meter per detik. Nah, kita lihat di sini ada 1 kilometer per jam. Ini sama artinya dengan 1 kilometer per 1 jam. Sekarang ditanya ini juga sama, meter per detik, cuma pernya aja yang jenisnya berbeda. Sekarang seperti yang video sebelumnya, dari kilometer ke meter itu naik atau turun, kita lihat pada tanggal satuan berikut ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kita berada pada 1 kilometer. Kemudian akan ke meter, jadi turunnya 1, 2, 3. Jadi 1 kali turun 3 berarti dikali 1000. Nolnya 3, karena turunnya 3 kali, kita tambahkan nolnya 3. Kemudian per 1 jam. 1 jam, jam ke detik. 1 jam itu sama dengan berapa detik? Ya, 3600. Jadi kita kalikan dengan 3600. Kemudian sama dengan 1 kali 1000 itu sama dengan 1000 meter per 3600 detik. Nah, setelah ini kita lihat ini memiliki 02, ini 3. Jika ada sama kita coret. Jika ini nolnya 2, ini coretnya 2. Jadi kita sederhanakan ya. Jadi 10 meter per 36 detik. Masih bisa kita sederhanakan? Kita sama-sama bagi 2. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, sehingga menjadi 5 per 18 meter per detik. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa untuk like. Ini bisa Nana buat menjadi share, pecahan juga subscribe ya teman-teman. desimal atau biar And jadinya 5 dibagi 8 ini sama dengan 0,28 meter per detik. Nah, kita lihat contoh yang kedua, yaitu misalnya diketahui jarak tempuh suatu benda itu adalah 90 km. Kemudian waktu tempuhnya itu 3 jam. Berapakah kecepatannya? Nah, bagaimana caranya? Seperti rumus yang Bu Guru jelaskan tadi, kita akan mencari kecepatan. Jadi yang akan kita cari, tulis dulu di sini kecepatan atau K sama dengan, kita lihat rumus yang tadi. Rumus kecepatan itu adalah jarak per waktu. Rumus kecepatan merupakan jarak per waktu. Jadi kita bawa ke sini rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi kita masukkan sekarang jaraknya berapa, karena sudah diketahui jaraknya 90 km per waktunya berapa? 3 jam. Kita tulis 3 jam. Satuannya jangan lupa ditulis karena nanti akan mendapatkan satuan yang baru. Kemudian 90 dibagi 3 sama dengan 30 km per jam.
Bagaimana anak-anak? Gampang kan? Nah, contoh yang ketiga itu ada kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometerkah jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Langkah yang pertama yaitu kita buat dulu yang diketahui. Diketahui dari soal tersebut, yaitu kecepatan rata-rata atau K. Kecepatan rata-ratanya sama dengan 60 km per jam dengan waktu 2 jam. Kemudian apa yang ditanyakan? Berapakah jarak yang ditempuh? Berarti yang ditanya adalah jarak. Jarak sama dengan berapa? Jawab. Nah, kita akan mencari jarak. Jika kita akan mencari jarak, kita tutup pada jarak, sehingga yang kelihatan hanya kecepatan dan waktu. Jadi, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 60 km per jam dikali waktunya 2 jam. Karena di sini sudah sama-sama jam, jadi jamnya bisa kita hilangkan. Tinggal 60 km dikali 2. 6 dikali 2, 12 ditambah 01. Jadi hasilnya 120 km. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami materi kecepatannya pada hari ini? Nah, untuk lebih jelasnya atau seperti biasa untuk mengukur sejauh mana anak-anak memahami materi kecepatan pada hari ini, silahkan anak-anak kerjakan latihan soal yang telah Bu Guru berikan di buku latihan matematika. Kemudian kalau sudah selesai silahkan dikirim ke WA-nya Bu Guru. Nanti Bu Guru akan periksa sejauh mana anak-anak sudah memahami materi kecepatan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Om Santi.